ketika sinar matahari yang hangat secara bertahap menutupi seluruh ibu kota keesokan harinya. Pintu masuk ke Xiao Mansion yang duduk di tengah ibu kota terus menerima orang-orang dari beberapa faksi terkuat di ibu kota. Banyak orang bisa melihat lambang yang mewakili berbagai faksi yang berhenti di pintu masuk dari jarak yang sangat jauh. Mereka memiliki perasaan bahwa perubahan besar akan terjadi di dalam Kekaisaran Jiama. Pertahanan seluruh klan Xiao sangat ketat hari ini. Siapapun yang bukan dari klan yang berjalan di dekatnya akan segera menarik lebih dari selusin mata. Jika ada orang yang tiba menunjukkan aktivitas ilegal sekecil apapun, kemungkinan orang itu akan mengumpulkan banyak serangan. Ada ruang rapat besar yang diposisikan di tengah Xiao Mansion. Tidak banyak orang yang bisa masuk ke tempat ini. Ada beberapa orang di sana, tapi mereka setara dengan beberapa faksi terkuat di Kekaisaran Jiama. Namun, ketegangan di dalam ruangan itu tidak sekeras yang diharapkan. Hanya ada beberapa orang yang bisa masuk ke ruangan ini dan mereka mewakili faksi terbesar dalam Kekaisaran Jiama. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi pemimpin di aula. Dia sesekali mengobrol dan tertawa dengan Hai Bodong di sisinya. Medusa berwajah dingin dan cantik, dan Ziyan yang berulang kali melihat sekeliling duduk di sebelah kirinya. Kadang-kadang beberapa tatapan di aula samar-samar menyapu duo ini, satu besar dan satu kecil. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan. Semua orang telah tiba setelah Xiao Yan mengobrol dengan Hai Bodong sebentar. Baru setelah itu dia berhenti mengobrol dan perlahan menyapu matanya ke seluruh ruangan. Matanya langsung berhenti pada sosok wanita dan pria tua di salah satu sisi meja bundar. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak disangka bahkan Jia Lao dan Putri Yao Ye datang hari ini. Anda benar-benar tamu penting." Jia Xingtian tertawa mendengar ini. Keluarga kaisar kami secara alami perlu datang dan bergabung dengan keaktifan masalah besar seperti itu. Kami datang untuk melihat bagaimana generasi kedua sekte mistik Cloud akan didirikan di Kekaisaran Jiama. Tatapannya menyapu Medusa dan Ziyan dari sisi Xiao Yan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang dalam melintas di matanya. Xiao Yan tersenyum. Dia perlahan berdiri dan melihat ke seluruh ruangan. Percakapan pribadi di dalam aula besar berkurang di bawah tatapannya dan banyak mata tertuju padanya. Karena semua orang telah berkumpul, kita akan mulai membahas beberapa masalah resmi. Semua orang buru-buru mempersiapkan perhatian mereka setelah mendengar kata-kata ini. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia tidak berbicara omong kosong dan memulai topik utama dengan suara yang dalam. Sekte mistik Cloud telah menghilang dari Kekaisaran Jiama. Ambisi liar Yunshan juga hancur bersamanya. Namun, semua orang juga harus tahu bahwa posisi Kekaisaran Jiama kita tidak terlalu tinggi di wilayah barat laut benua. Meskipun kami telah menghilangkan ancaman besar yang ditimbulkan oleh Sekte mistik Cloud, posisi Kekaisaran Jiama kami akan menurun secara serius karena ini. Menjadi warga Kekaisaran Jiama, saya pikir tidak ada yang mau menonton adegan seperti itu terjadi, kan? Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Namun, tatapan mereka masih tertuju pada Xiao Yan. Situasi seperti ini tetap konsisten seperti ini sejak dulu. Kekaisaran Jiama tidak memiliki posisi tinggi di wilayah barat laut. Itu bahkan mengakibatkan orang-orang yang datang dari Kekaisaran Jiama menerima perlakuan yang tidak setara di luar. Karena inilah bisnis dari beberapa klan besar akhirnya terbatas pada kekaisaran dan tidak dirilis. Ini karena mereka perlu mempertahankan kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri di dalam kekaisaran. Begitu mereka mendapatkan kemampuan seperti itu untuk menjamin reputasi mereka di luar kekaisaran. Beberapa kerajaan di sekitar mereka di luar Kekaisaran Jiama menolak untuk mengganggu mereka. Saya pikir setiap orang harus menyadari beberapa rencana saya. Kekaisaran yang memiliki beberapa faksi kuat di dalamnya juga akan meningkatkan posisi negara. Namun, sekarang Sekte Mystic Cloud telah menghilang. Aku, Xiao Yan,
ingin membentuk faksi yang lebih kuat. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba menjadi tegas saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Harapan saya dalam mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah agar semua orang bergabung dengan aliansi ini. Posisi Anda dan keuntungan Anda di masa depan pasti akan jauh dari apa yang dapat Anda bandingkan sekarang. Aula menjadi sedikit sunyi saat suara Xiao Yan terdengar. Itu lama kemudian sebelum Mu Chen terbatuk pelan dan memimpin untuk berbicara, niat Tuan Xiao Yan tampaknya mencoba mengumpulkan beberapa klan besar kita bersama untuk membentuk satu faksi. Selain Hai Bodong dan Ya Fei, beberapa klan lainnya mengangguk sedikit setelah suara Mu Chen terdengar. Meskipun harapan Xiao Yan jauh dan besar, arti dari kata-katanya tampaknya bermaksud untuk membuat beberapa klan besar berada di bawahnya. Poin ini sepertinya tidak terlalu berbeda dari sekte Misty Cloud saat itu. Izinkan saya mengucapkan kata-kata ini. Maksud saudara ketiga adalah mengundang semua orang untuk bergabung dan membentuk aliansi. Aliansi ini akan melindungi semua kekuatan anggotanya. Seperti kata pepatah, mulia bersama dan sengsara bersama. Berbicara begitu saja, 3 klan besar di dalam kekaisaran mungkin memang memiliki kekuatan di dalam kekaisaran Jiama. Namun, di wilayah barat laut, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan sepatah kata pun di wilayah barat laut. 3 klan besar Anda pasti akan lebih kuat daripada satu waktu setelah penggabungan seperti itu. Kalian semua juga akan dapat memperoleh cukup banyak hal darinya. Xiao Ding tersenyum tipis sambil membuka mulutnya untuk berbicara dengan lembut. Ekspresi semua orang menjadi sedikit lebih hangat setelah mendengar kata-kata Xiao Ding. Mereka segera mengangguk. Jika ini benar, mereka tidak akan tanpa hal-hal baik dengan memasuki apa yang disebut aliansi. Tidak akan ada hal buruk darinya. Xiao Yan dan Xiao Ding bertukar pandang satu sama lain. Yang terakhir tertawa pelan dan berkata, setelah aliansi terbentuk, kita akan membuat aula yang mengkhususkan diri pada ahli perawatan untuk aliansi. Ini akan membantu memberi aliansi aliran darah baru yang tidak pernah berakhir. Anda semua, sebagai anggota aliansi, dapat merekomendasikan mengirimkan generasi muda Anda yang luar biasa ke sana. Mereka akan dapat menerima pelatihan dan perawatan paling sempurna di sana. Metode Qi dan teknik Dou hadir akan ada sesuatu yang klan Anda tidak akan bisa berikan. Prestasi mereka di masa depan pasti akan melebihi harapan Anda sebelumnya. Mata Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya cerah setelah mendengar ini. Kesejahteraan ini adalah sesuatu yang akan menarik mereka. Bolehkah aku tahu apa yang harus kita serahkan jika kita ingin bergabung? Nalan Jie tersenyum dan bertanya dengan sopan. Siapapun yang bergabung dengan aliansi tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri di masa depan. Sebaliknya, itu harus memandang aliansi sebagai sebuah keluarga dan melindungi semua kepentingannya. Xiao Ding berbicara dengan lemah. Kata-kata yang dia ucapkan sederhana untuk diucapkan, tetapi seseorang harus banyak menyerah untuk berkomitmen pada kata-kata seperti itu. Nalan Jie dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar kata-kata yang Xiao Ding sebutkan dengan santai ini. Wajah mereka segera menunjukkan beberapa keraguan. Mereka secara alami dapat mendengar makna di balik mereka. Jika mereka bergabung dengan aliansi, struktur klan mereka tidak akan ada lagi. Mereka harus memperlakukan aliansi sebagai klan di masa depan dan berkontribusi semampu mereka untuk itu. Semuanya, aliansi bukan milik satu individu. Itu akan memiliki dewan penatua yang akan menjadi pembuat keputusan tertinggi. Bahkan kepala aliansi hanya bisa mematuhinya. Sekarang kami baru mulai membangunnya. Setiap klan akan diberikan kursi di dewan penatua untuk menjadi anggota pendiri. Namun, itu pasti tidak akan sesederhana itu di masa depan. Xiao Ding tersenyum saat menjelaskan. Keraguan di wajah Nalan Jie dan yang lainnya hanya melemah setelah mendengar kata-kata ini. Mereka masih kesulitan membuat keputusan instan. Lagi pula,
yang mereka butuhkan untuk berkontribusi adalah seluruh klan. Klan primer saya tidak keberatan. Biarkan saya menjadi penatua pertama dalam apa yang disebut Dewan Penatua. Hai Bodong tertawa dengan suara yang jelas sementara semua orang di aula ragu-ragu. Semua orang meringkuk saat mendengar ini. Klan primer Anda pada dasarnya berada di perahu yang sama dengan Xiaoyan. Apakah Anda akan rugi jika bergabung dengan aliansi? Tatapan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba menyapu sementara semua orang ragu-ragu. Nalan Jie dan yang lainnya tampaknya merasakan beberapa kepadatan dalam tatapannya. Hati mereka menjadi sedikit dingin saat mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat Medusa di samping Xiaoyan menatap mereka. Tenggorokan mereka sedikit menggelinding. Wajah Nalan Jie dan yang lainnya menjadi sedikit pucat. Hanya pada saat inilah mereka menyadari sesuatu. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, itu sudah cukup baginya untuk memaksa mereka bergabung dengan aliansi. Namun, yang terakhir tidak memilih untuk melakukan ini. Sebaliknya, dia mencoba membujuk mereka dengan kata-kata yang manis dan menarik mereka dengan bujukan. Ini mungkin perbedaan terbesar antara dia dan Yun Shan. Namun, terlepas dari seberapa besar jaraknya, keduanya memiliki kesamaan. Itu adalah mereka berdua memiliki faksi kuat yang bisa dengan mudah menghancurkan beberapa klan besar. Mereka selalu berinisiatif dalam diskusi semacam ini. Mu Chen menghela nafas pelan dan tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, karena Hai Tua telah setuju, klanmu kita juga setuju untuk bergabung dengan aliansi. Mudah-mudahan, Tuan Xiaoyan akan memperlakukan klanmu kita dengan baik di masa depan. Kami adalah satu keluarga sekarang setelah Anda bergabung dengan aliansi. Siapapun yang berani menyentuh klanmu harus mendapatkan izin dari saya, Xiaoyan. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Nalan Jie juga tersenyum pahit saat melihat 2 dari 3 klan besar telah bergabung. Jika dia tidak setuju pada saat seperti itu, kemungkinan akhir mereka tidak akan baik di masa depan. Halnya, Xiaoyan tidak memiliki banyak kesan yang baik padanya. Jika mereka terus menyinggung perasaannya, kemungkinan. Karena itu masalahnya, klan Nalan kita juga akan setuju untuk bergabung. Xiaoyan juga diam-diam menghela nafas lega setelah melihat bahwa ketiga klan besar itu setuju. Dia juga tidak ingin menggunakan kekerasan kecuali benar-benar diperlukan. Tatapan Xiaoyan beralih dari Nalan Jie dan yang lainnya sebelum beralih ke belakang ruang pertemuan menuju Fama yang telah memilih untuk tetap diam. Dia tertawa kecil dan bertanya, "Ketua Fama, bolehkah saya mengetahui pendapat Anda?" Fama tertawa getir di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Gilirannya masih tiba dan dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Teman kecil Xiaoyan, asosiasi alkemis kita berbeda dari klan. Asosiasi tidak memiliki batasan yang terlalu ketat. Ada banyak alkemis yang bebas. Asosiasi alkemis tidak dapat mewakili pilihan mereka. Karena itu, Fama mendesah. Xiaoyan menyipitkan matanya. Tatapannya menatap langsung ke Fama. Meskipun dia tahu bahwa yang terakhir mengatakan yang sebenarnya, dia masih tidak berniat untuk menyerah pada asosiasi alkemis. Karena ini adalah faksi yang dia pegang dengan hormat. Oleh karena itu, dia harus meminta asosiasi alkemis untuk memasuki aliansi apapun yang terjadi. Dengan alkemis ini, kekuatan aliansi akan melonjak dengan cepat di masa depan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seorang alkemis adalah pekerjaan paling penting dan paling langka di benua Douqi. Oleh karena itu, dia tidak boleh menyerah pada asosiasi alkemis. Ini adalah tujuan terpenting di antara banyak rencana lainnya.